Vivo Indonesia menyegarkan jajaran produk HP mid-range miliknya dengan memperkenalkan Vivo V25 dan Vivo V25 Pro 5G. Kehadiran si ponsel pun sekaligus menggantikan kedudukan pendahulunya yakni Vivo V23 dan Vivo V23e yang dirilis pada awal 2022. Pada video kali ini, fokus pembahasan adalah Vivo V25 Pro 5G, sebuah ponsel yang punya perubahan dibandingkan seri sebelumnya. Dan berikut ini kelebihan dan kekurangan Vivo V25 Pro yang sudah tim Gadget Me rangkum. Penampilan Vivo V25 Pro 5G benar-benar berubah dan nampak lebih elegan. Bodi belakangnya nampak warna yang cantik yang dapat berubah sesuai kondisi pencahayaan di lingkungan sekitar. Selain itu, produsen juga mendesain ulang bagian bodi belakang dan samping agar lebih ergonomis dan nyaman di tangan. Bodi belakangnya tampak mewah dengan modul kamera berbentuk persegi yang agak menonjol di bagian kiri atas. Sementara itu, di bagian bawah kiri ada tulisan Vivo. Permukaan bodinya pun tampak halus namun tak licin di tangan. Vivo sendiri menggunakan konsep curved glass design dengan pinggiran bodi metal yang solid. Hal ini tentu membuat HP nampak mewah di kelasnya. Apalagi HP ini hanya memiliki ketebalan 8,62 mm dan berat 190 gram. Layar Vivo V25 Pro 5G hadir dalam ukuran yang cukup ideal, yakni 6,5 inci. Layar ini tampak mewah karena sudah menggunakan panel AMOLED dengan resolusi Full HD+. Sejumlah peningkatan pun dihadirkan di sektor layar ini agar HP kian nyaman digunakan. Peningkatan yang pertama adalah layarnya sudah mendudukan refresh rate 120Hz. Ini lebih besar daripada seri V23 yang hanya 90Hz. Layarnya pun dapat menyesuaikan tampilan refresh rate dari 60Hz ke 120Hz secara otomatis. Hal ini akan membuat baterai lebih hemat. Dengan refresh rate yang tinggi, tampilan atau pergerakan animasi di layar akan lebih halus. Fitur ini sangat terasa ketika Anda menggunakan HP Vivo untuk browsing, mengakses media sosial hingga bermain game. Keunggulan layar yang kedua adalah kecerahan layar yang cukup tinggi, yakni 1300 nits. Dengan kecerahan yang tinggi, Anda dapat menggunakan HP dalam kondisi luar ruangan lebih nyaman. Selain berfungsi sebagai penampil konten, layar Vivo V25 Pro 5G juga memikul tugas sebagai penyedia fitur keamanan. Pasalnya, di dalam layar HP ini tertanam sensor pemindai sidik jari. Vivo masih memakai teknologi optical standar. Walaupun demikian, sensor ini terbukti cepat dan akurat membaca sidik jari. Apalagi posisi sensor juga pas di area bawah layar yang mudah dijangkau. Vivo V25 Pro 5G diperkuat oleh SoC MediaTek Dimensity 1300. Di atas kertas, performa chipset ini tentu cukup kencang dan mampu untuk multitasking maupun bermain game. Chipset ini memang bukan chipset yang populer dan umum digunakan. Chipset dengan fabrikasi 6 nanometer ini terdiri dari satu buah core Cortex A76 berkecepatan 3,0 GHz, 3 buah Cortex A78 berkecepatan 2,6 GHz, dan 4 buah core Cortex A55 berkecepatan 2,0 GHz. Chipset ini juga disokong oleh pengolah grafis Mali G77. Dengan spesifikasi ini, ponsel dapat menjalankan berbagai aplikasi dan game dengan lancar tanpa lag. Pada Antutu 9, Vivo V25 Pro mencetak skor 700 ribuan. Vivo masih mengandalkan konfigurasi kamera lama pada Vivo V25 Pro 5G. HP ini tetap memiliki kamera utama dan kamera ultrawide dan kamera makro. Selanjutnya, untuk kamera utama, Vivo memasang sensor Samsung ISOCELL GW1 dengan ukuran 1/1,72 inci. Kamera tersebut memiliki bukaan f1.9 dilengkapi All IS dan tentu saja autofocus PDAF. Lalu, kamera ultrawide-nya memiliki 8 megapiksel dan didukung sensor OmniVision 1/4 inci. Kamera ini punya bukaan f2.2 dan sudut pandang 120 derajat. Terakhir, ada kamera makro 2 megapiksel dengan sensor OmniVision bukaan f2.4. Di bagian depan, Vivo menggunakan kamera resolusi 32 megapiksel dengan sensor Samsung ISOCELL, bukaan f2.5 dan autofocus. Sensor yang digunakan kabarnya mirip dengan sensor pada kamera depan Samsung Galaxy A52s. Vivo V25 Pro 5G dibekali dengan baterai berkapasitas 4830 mAh.
Kapasitas tersebut memang biasa saja, bahkan terasa kecil untuk standar ponsel masa kini yang memasang baterai 5000 bahkan 6000 mAh. Walaupun demikian, baterai tersebut ternyata cukup untuk Vivo V25 Pro menyala dari pagi sampai malam. Hal ini menandakan bahwa sistem manajemen daya HP ini cukup bagus disokong teknologi dari chipset MediaTek. Dalam pengujian pemutaran video lokal yang dilakukan GSM Arena, Vivo V25 Pro 5G dapat bertahan selama 18 jam 36 menit, untuk browsing dapat bertahan 15 jam 11 menit, dan untuk menelpon dapat bertahan 27 jam 29 menit. Dipasarkan untuk pasar mid-range, HP Vivo ini ternyata tak memiliki speaker stereo. Vivo hanya menandakan satu speaker saja yang terletak di area bawah bodi dekat port pengisian baterai. Untuk Anda yang menginginkan suara lebih, bisa menggunakan earphone atau headphone. Namun, untuk penggunaan harian, speaker bawaan Vivo ini sudah cukup keras dan nyaman di telinga. Vivo tampak serius menghadirkan kesan mewah dan elegan pada HP Vivo V series ini. Hal ini tampaknya memakan korban dengan kehilangan beberapa fitur termasuk tak adanya slot microSD dan jack audio 3,5 mm. Dihilangkannya slot microSD membuat Anda tak punya pilihan untuk memperbesar ruang penyimpanan. Memang, Vivo sudah menghadirkan memori internal yang cukup besar 128GB dan 256GB. Namun tetap saja memori penyimpanan tambahan dibutuhkan untuk data-data tertentu. Maka dari itu, Anda harus memilih varian memori yang tepat agar tak menyesal di kemudian hari. Vivo V25 Pro merupakan sebuah ponsel mid-range yang lengkap dari sisi desain dan spesifikasi. Mengusung layar AMOLED, chipset MediaTek Dimensity 1300 dan fast charging 66W, membuat HP ini cocok untuk digunakan harian maupun bekerja membuat konten. Apalagi Vivo menghadirkan sektor kamera yang cukup apik baik di sisi kamera belakang dan depan. Anda pun bisa menghadirkan foto dan video dengan baik mengingat adanya fitur OIS. Sayangnya, sektor kamera ini terasa kurang mantap dan tidak lebih baik dari seri Vivo V23 Pro. Selain itu, harga ponsel ini terbilang lebih tinggi dibanding para pesaingnya. Bagaimana? Menurut Anda, apakah ponsel ini cukup menarik? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar kamera terbaik dari Gadget Me.